Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Aduh, hari ini saya mau reading untuk life journey. Ini tentang self problem dan bagaimana nanti kita lihat problem solvingnya. Ya, agak lama ya nunggunya. Mungkin Scorpio, Pisces, Sagittarius, Aquarius ya, sama Taurus ya. Mungkin agak lama. Ini saya Maret ini saya kehabisan waktu. Pekerjaan rutin saya sepertinya tipis ya waktunya, saya sulit untuk bisa reading. Ini saya reading di jam 3 pagi ya. Karena besok saya harus keluar kota. So yang sabar ya nunggunya, harap maklum. Ini Maret ini saya sulit mengendalikan waktunya, terlalu sempit. Ya, ini Scorpio general reading, tidak resonate untuk semua Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sudah saya tebar. Di sini di kartu pertama tentang issue atau self problem kamu, di kartu kedua tentang kenapa ada isu dalam diri kamu atau self problem dalam diri kamu, itu alasannya kenapa. Ya, kenapa kamu bisa punya masalah dalam diri. Dan ini di kartu ketiga tentang bagaimana cara kamu menyelesaikan isu atau self problem kamu. Dan di kartu keempat tentang identifikasi, apakah sudah tepat cara kamu menyelesaikan isu dalam diri kamu atau self problem kamu selama ini. Dan di kartu kelima tentang tindakan nyata atau action yang sebaiknya kamu lakukan. Dan ada oracle wisdom, bagaimana caranya agar kamu bijaksana melihat atau menyelesaikan self problem kamu. Kita mulai. Scorpio, apa kabar? Apa kabar? Sabar ya. Ini memang saya kehabisan waktu. Ya, ini saya melihat ada from the dead come rebirth. Ini tentang ini kamu mungkin punya rasa yang kamu pendam di hati, menyesakkan dada, melukai hati ya. Ini seperti kenapa bisa terluka begitu dalam? Karena yang melukai kamu adalah mereka-mereka yang kamu cintai, yang berarti dalam diri kamu. Bisa orang tua, bisa saudara dekat ya, saudara kandung, bisa pasangan hidup ya, partner hidup, bisa kekasih, bisa mantan ya. Ini ada luka di hati kamu ya, cukup kuat tentang kamu pendam itu sendiri dan bertumpuk-tumpuk. So ini di sini juga ada tentang lepaskan yang sudah berlalu ya, lepaskan maaf dan mulailah lahir kembali ya. Mulailah memulai awal yang baru dengan energi positif. Ya, karena ketika kamu memendam luka di hati kamu, ketika kamu menolak untuk melepaskan itu, menolak untuk memaafkan mereka yang sudah menyakiti kamu, maka itu akan terbenam di hati kamu menjadi energi negatif. Beberapa ini ada rasa dendam. So itu tinggalkan, bersihkan diri kamu dari energi negatif dengan melepaskan mereka, melepaskan maaf. Ya, ya perlu lahir kembali atau meninggalkan semua. Jadi kita seperti lahir kembali ketika kita benar-benar membebaskan diri kita dari rasa benci, membebaskan diri kita dari rasa sakit, luka di hati kita, membebaskan rasa dendam di hati kita. Maka itulah masa di mana kita mulai awal baru. Ya, lahir baru biasanya tentang sesuatu yang dimulai dengan keadaan baru ya. Ketika kita melepaskan itu artinya kita sedang menetralisir energi negatif ya di sini Scorpio. Dan kenapa di sini yang saya lihat adalah kenapa begitu dendam, kenapa begitu luka di hati kamu. Kamu melihat bahwa begitu mudah mereka menyakiti kamu, sementara kamu berusaha untuk mencintai mereka dengan sungguh-sungguh
Tapi dengan mudahnya mereka menyakiti kamu tanpa berpikir panjang. Ya, kamu merasa bahwa I do my best, tapi yang saya dapat hanyalah dilukai lagi dan lagi tanpa berpikir panjang. Ini tentang an important and a new beginning, ya. Jadi tinggalkan hal terpenting dalam diri kamu daripada kamu menghabiskan waktu kamu dengan rasa benci, rasa dendam, atau menahan luka di hati kamu. Lebih baik itu kamu tinggalkan. Mulai dengan babak baru. Di sini juga ada rebirth. Di sini ada new beginning. Ini tentang permulaan baru. Sesuatu yang dimulai dengan harapan baru. Lepaskan semua energi negatif, ya. Itulah yang terbaik untuk kamu. Ini disuruh cepat tinggalkan itu, ya, karena sepertinya ini luka di hati kamu ini sepertinya membuat kebahagiaan kamu itu sulit kamu raih. Terlalu fokus pada rasa sakit. Ya, beberapa mungkin memainkan mentality victim. Jadi seperti merasa bahwa saya banyak mengorbankan diri untuk kebahagiaan pasangan saya, orang tua saya, tapi mereka dengan mudah menyakiti saya. Nah, ini ya. Kita lihat bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah atau self problem kamu. Ini yang kamu lakukan. Ketika kamu disakiti, kamu diam. Lagi dan lagi kamu diam. Pendam, kemudian das, meledak. Dan sulit kamu kendalikan. Akhirnya dendam, akhirnya benci, akhirnya luka di hati yang sulit terobati. Ini. Ya, ini tentang collision of beliefs, style, attitude, and energy. Ini tentang bagaimana segala sesuatu itu cukup berantakan, keyakinan kamu terutama, rasa percaya kamu terhadap mereka yang kamu cintai, dan sulit mengendalikan on fire kamu, terutama tentang dendam, ya. Jadi dikendalikan oleh rasa amarah yang tidak bisa dikontrol karena sudah lama diam dan memendam, ya. Ini yang sepertinya kamu Scorpio sulit mengekspresikan diri ketika marah, ketika senang, ketika bahagia. Kamu pendam itu di hati. Ketika meledak maka sulit kamu kendalikan. Ya, ini cara kamu. Kamu diam. Kamu tidak membangun komunikasi yang baik tentang bagaimana berekspresi hal-hal yang tidak nyaman untuk kamu. Bisa dengan orang tua, bisa dengan sahabat, bisa dengan saudara, bisa dengan kekasih, bisa dengan pasangan hidup. Kamu tidak bangun komunikasi bagaimana berekspresi ketika ada rasa tidak nyaman, ya, dalam diri kamu, terutama tentang hubungan kalian. Di sini komunikasinya tidak terbangun dengan baik. Amarah meledak-ledak, sulit dikendalikan. Ya, kita lihat apakah cara kamu identifikasi masalah, identifikasi penyelesaian self problem kamu, apakah yang kamu lakukan sudah tepat. Saya melihat di sini kurang tepat, ya, Scorpio. Di sini ada breaking down. Ini tentang ketika kita merasa kacau balau nih, ya, situasinya sulit dikendalikan. Pertama yang kita lakukan adalah berhenti sejenak, tenangkan pikiran, tenangkan hati, ya, dinginkan kepala, mulailah kembali pada diri sendiri. Apakah cara yang saya lakukan sudah tepat?
Ya, mungkin kamu bisa merenungkan tentang komunikasi. Apakah saya sudah membangun komunikasi yang baik dengan dia yang saya cintai? Bisa orang tua, bisa keluarga, bisa sahabat, bisa kekasih, bisa pasangan hidup. Ya, apakah sudah saya lakukan itu? Apakah saya sudah mengekspresikan hal-hal dalam diri saya yang membuat saya tidak nyaman karena perilaku mereka atau tindakan mereka terhadap saya? Apakah terlalu banyak kompromi yang saya lakukan sehingga begitu saya dengan mudah mereka menyakiti saya? Nah, ini tentang bagaimana berdiam diri saat situasi cukup kacau balau, terutama hati kita. Ya, ketika kita dikuasai energi negatif, lebih baik apa yang nyaman kamu lakukan. Bisa kamu berseru, berserah, berpasrah diri kepada Sang Pencipta, bisa kamu bermeditasi, bisa kamu berpuasa, ya, menarik diri dari keramaian, berusaha untuk menjernihkan pikiran. Ya, ini yang sebaiknya kamu lakukan. Kemudian belajar untuk mereview cara kamu menghadapi masalah, review tentang komunikasi, review tentang bagaimana berekspresi, mereview tentang bagaimana, berapa banyak kompromi yang kamu lakukan. Apakah tidak seimbang? Nah, kadang kebanyakan kita kompromi. Karena kita cinta, kita abaikan kebahagiaan kita. Rasa tidak nyaman kita abaikan sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama itu menyakiti kita. Ya, tentunya ini komunikasi yang berperan cukup penting ya di sini, dan itu tidak terjadi. Ya, so ini tentang bagaimana mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain harus seimbang, dan komunikasinya harus berjalan dengan baik. Dan ini ada a power energy shift. Ini tentang ketika kita dilukai. Coba dikoreksi, apakah ketika kita dilukai, apakah itu pantas kita terima? Jika tidak, apakah yang sudah kita lakukan ketika kita merasa jadi ketika kita merasa bahwa kita tidak pantas dilakukan seperti itu, ya, misalnya dikasari atau dilakukan sesuatu yang menyakiti kita begitu. Karena di sini saya melihat kamu cenderung memainkan mentality victim. Bagaimana? Sebaiknya ya itu tadi, koreksi. Apakah yang sudah kamu lakukan itu membuat pada akhirnya berbalik kepada kamu, menyakiti kamu, atau memang mereka punya energi negatif dan akhirnya melukai kamu. Kamu punya power untuk memisahkan itu, ya. Dan beberapa mungkin tidak perlu terlalu jauh berpikir ya. Kadang hal-hal kita perlu mengenal juga mereka yang kita cintai. Jadi kamu sebaiknya juga mengenal pasangan kamu atau orang tua kamu. Mungkin perilakunya begitu, dia berkata cukup keras, cukup kasar, tapi mungkin dia tidak bermaksud seperti itu. Atau memang dia berkata keras, berkata kasar, dan kita tidak komplain, kita hanya kompromi gitu. Jadi akhirnya lama-lama jadi sakit di hati. So, lakukan tindakan nyata untuk membela diri kamu, dalam arti bukan membela diri bagaimana ya, untuk menunjukkan rasa ketidaknyamanan kamu dengan mengkomunikasikan itu, dengan mengekspresikan itu, ya. Misal pasangan kamu marahin kamu di depan banyak orang. Nah, nanti mungkin ketika berdua kamu ngomong, saya tidak suka kamu begitu dengan saya. Kalau ada yang tidak nyaman dari saya, kamu bisa bicara dengan saya 4 mata. Tidak perlu di tempat umum. Saya malu. Nah, itu mungkin kamu bisa mengkomunikasikan itu. Bisa juga dengan orang tua, ya. Oh, saya tidak mau dinasehati di depan teman-teman saya. Kalau memang ayah atau ibu mau nasihati saya saat berdua saja atau bertiga, ayah, ibu, dan saya. Jangan di depan teman-teman saya malu. Nah, mungkin itu kamu komunikasikan.
Ya, jadi kamu punya kemampuan untuk membagi antara energi negatif dan positif. Ya, so itu self power kamu yang tidak kamu lakukan selama ini. Yang kamu lakukan adalah semua yang energi negatif itu kamu pendam begitu di hati kamu. Tidak dikomunikasikan, tidak diekspresikan. Ya, ini yang membuat akhirnya tidak terkendali. Ya, dan di sini ada compensation dan perseverance. Ini tentang bagaimana kita bisa mengkompensasi apa yang sudah kita lakukan dengan reaksi yang kita terima dari orang lain di luar diri kita. Bisa orang tua, bisa pasangan hidup kita, bisa kekasih kita, bisa sahabat kita. Ya, jadi jangan terlalu banyak kompromi. Kalau tidak suka, bicarakan itu baik-baik dengan tegas, ya. Dan di sini ada perseverance tentang kegigihan. Berusahalah untuk gigih memisahkan sesuatu yang jadi gini, beberapa hal mungkin tidak perlu masuk sampai ke hati. Ada yang bahasa banyak orang bilang cuekin aja. Nah itu, gak usah dipikirin, gak usah dimasukin ke hati. Nah itu perlu. Karena ketika kamu seperti ini, semua hal kamu masukkan ke hati, energi negatif terutama, yang kamu rasakan adalah ini, meledak-ledak, dendam di hati, benci, luka di hati. Ya, so hidup ini penuh warna. Lihat segala sesuatu dari sisi lain. Ya, kalau memang kita bersama dengan pribadi-pribadi yang cenderung menyebarkan energi negatif, mungkin kita bisa menyeleksi apakah sebaiknya kita tinggalkan lingkungan itu. Tapi kalau pasangan hidup kita, lebih baik kita bicarakan dengan tegas bahwa apapun yang kamu lakukan, saya minta untuk kita saling menghargai. Ya, so gigihlah untuk mempertahankan kebahagiaan kamu sendiri. Ya, terutama tentang integritas diri. Ya, dengan bicara dengan jujur, komunikasi dibangun dengan baik. Ya, bicara dari hati ke hati dengan pasangan kamu atau orang tua kamu. Oke, Scorpio, itu dari saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.